Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulumi fi darain amin. Sadisan al-buka'u. Adab ya, baca Quran yang zahir. Yang keenam adalah nangis inda qiraatil Quran, ketika baca Quran. Ya, ketika baca Quran nangis, masya Allah. Ya, kalau nggak bisa nangis, belagak nangis. Ingat apa gitu ya, ingat apa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkurkan wajahnya dalam keadaan menangis dan bertambah kepada mereka kekhusyuannya. Serahin aja urusan kita kepada Allah semuanya. Ingat Allah lagi baca Quran, itu bisa nangis. Urusan kita apa? Kepengen kita, hajat kita, ingat sama Allah. Baca Quran, nangis. Nangis. Tiap hari. Nangis. Pengen kita apa? Pengen apa? Minta sama Allah, baca setiap hari sambil nangis. Jadiin wiridan. Kita pengen apa? Ya. Pengen punya anak umpama, baca Quran sambil nangis. Setiap hari lah. Kalau setiap habis sholat ya kerja. Setiap hari aja, sehari sekali, malam atau kapan itu baca Quran. Walaupun kita nangisnya bukan arti yang kita baca, kita nangis itu karena ada sesuatu apa gitu yang kita sandarkan kepada Allah, nggak apa-apa. Yang penting arahnya kepada Allah juga. Nangis terus, wiridannya nangis jadi wiridan tiap malam, insya Allah nanti Allah ijabahi. Nah, tapi jangan putus asa. Udah sebulan kagak datang, udah setahun kagak datang, berhenti. Terus aja. An Abdullah ibni Syikhirli, sedikit ribet ngomongin. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, Allah berkata, ya, ataitu, aku pernah datang Rasulullah kepada Rasulullah SAW, wa huwa yusalli, dan beliau sedang sholat. Wa fi sadrihi azirun, dan di dadanya ada azirun. Azirun itu suara, kedengaran suara. Di dadanya ada suara gemuruh. Ka'aziril mirjali minal bukai, seperti suara ya ketel, seperti suara ketel besar, minal buka, daripada nangis, kerbek di dadanya, masya Allah. Sampai begitu Nabi. Jadi lagi sholat, Bapak Nabi, lagi sholat, di dadanya kedengaran suara nangis di dadanya. Masya Allah. Kita lagi sholat ingat apa dulu gitu. Wal aziru as-sautu, azir saut, al mirjalu, mirjal itu al gidir, panci, ompreng ya. Wa fi sahihaini, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, an Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, ya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, iqra alayya, kata Nabi, baca olehmu di depanku. Kuntu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wahai Rasulullah, ya, aqra'u alaika, aku baca depanmu ya Rasulullah, wa alaika unzila, bukan ke atas engkau diturunkan Al-Quran? Qala na'am, iya emang benar. Ya, Nabi pengen dengar aja bacaan Quran dari kamu. Ini kayak ini murid baca kitab di depan guru. Karena Nabi na'am iya faqara'tu, lalu kata Ibnu Mas'ud, lalu aku baca surat An-Nisa'i, surah An-Nisa, hatta ataitu, sehingga aku datang ila hadil ayati, kepada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimana, idza ji'na, apabila kami datang, min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi yaitu Rasul, wajibna, dan kami datang, bika, kepada engkau, ala haulai, kepada mereka, syahidan, sebagai saksi. Engkau sebagai saksi, kami datang bersama engkau, yang dimana engkau sebagai saksi. Qala hasbukal ana, ia berkata cukuplah engkau sekarang. Faltafata ilaihi, lalu ia berpaling kepadanya. Fa idzan aina'u tazrufani, tiba-tiba dua matanya mengalir air mata. Masya Allah, Nabi air matanya mengalir langsung dengar ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, jadi Nabi jadi saksi. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Masya Allah, apa kok Nabi bisa nangis ini? Nabi, saya rasa di sini Nabi merasa tanggung jawab. Kayak kita kalau tanggung jawab kan nangis kita. Di antara kesuksesan Nabi adalah tanggung jawab. Kita kalau mimpin sesuatu lalu kita ada rasa tanggung jawab, insya Allah sukses. Karena ketika kita merasa bertanggung jawab, terdorong kita untuk yang terbaik. Tapi kalau nggak ada rasa tanggung jawab, nggak ada rasa pengen mencapai, menggapai yang terbaik. Rasa tanggung jawab, nangis. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, rajulan raqiqal qalbi, beliau adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Idza qara'al Qur'ana, Abu Bakar apabila baca Quran, la yamliku ainaihi minal bukai, beliau tidak mampu menguasai dua matanya daripada menangis. Jadi Abu Bakar kalau setiap baca Quran nangis aja. Allahu Akbar. Bukan cengeng, cengeng banget. Bukan cengeng. Kalau cengeng tuh menghadapin sesuatu nangis, tuh cengeng. Nggak punya duit nangis, diomelin orang nangis, tuh cengeng namanya. Kalau amal Allah bukan cengeng, lembut hatinya, saking mulianya hatinya, gitu. Masya Allah. Dapur nggak ngembul-ngembul nangis, cengeng namanya. Kerja bukan nangis. Kalau ini saking mulianya, Masya Allah, hatinya lembut sekali. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya beliau shalla bil jamaati subha, beliau salat subuh berjamaah. Maqara'a, lalu beliau baca surat Yusuf, surah Yusuf, fabaka, lalu beliau nangis, hatta sa'alat dumu'uhu, sehingga ngalir air matanya. Masya Allah. Ala tarkuti, atas tulang selangkanya. Ya. Tarkuti tulang selangka. Mana tulang selangka ini nih? Ini tulang selangka.
Ini tulang selangka. Ini kalau di sini ada di sini ya. Dua di sini. Nah, tulang selangka namanya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, baka Nabi nangis atas Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar nangis sehingga mereka mendengar bukaahu akan nangis Sayyidina Umar min wara'is sufufi, dari balik sop-sop. Masya Allah. Jadi sop-sop yang di sana, yang di belakang dengar. Wallahu a'lam.